Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita pada hari ini? Saya sangat berharap kehidupan kita dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, dan kiranya berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Siang hari ini saya rindu membagikan berkat buat kita semua. Ada pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab kita yang kita boleh buka pembacaannya pada 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini memang ada satu peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Manakala yang kita dapati dalam pembacaan firman Tuhan, memang ternyata pada waktu itu sudah mendekati detik-detik Nabi Elia akan diangkat ke surga. Dan sebenarnya kita juga belum tahu apakah Nabi Elisa ini akan meneruskan pelayanan yang dikerjakan oleh Nabi Elia itu. Nah, karena dia itu adalah bujang daripada Elisa, itu adalah bujang daripada Elia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita simpan dulu ini bahwa memang pada waktu itu Elisa itu sedang mengikuti Elia dalam pelayanan yang ada. Tetapi kan kita belum tahu apakah si Elisa ini akan dipakai juga oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada satu perikop di sini yang kita boleh ketemukan dalam pembacaan firman Tuhan. Bahkan sudah jelas di sana dalam pasal itu, pasalnya yang kedua ini, ayat yang ketiga dalam kitab 2 Raja-Raja menerangkan bahwa memang Elia dan Elisa ini mereka akan mengadakan perjalanan, saudara. Mereka itu dari Gilgal, mereka akan pergi ke Yeriko, kemudian akan pergi ke sungai Yordan, kemudian itu akan pergi ke Betel. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terjadinya pada saat ini ada satu kalimat yang bisa kita renungkan di sini. Kenapa temperamen daripada Elisa ini kok bisa ada kalimat-kalimat seperti itu yang kita dapati sebagai pembacaan pokok kita pada 2 Raja-Raja pasal 2 yang ketiga. Jawaban daripada Elisa ini yang tercatat dalam firman Allah, dia berkata kepada rombongan nabi itu pada waktu itu yang ada di Betel. Ini rombongan nabi ini ada dua, saudara. Yang pertama dari Betel yang menyambut si Elisa ini, itu mereka berbondong-bondong datang sama Elisa, ya, dan berkata kepada Elisa bahwa tuanmu itu, bosmu itu akan diangkat oleh Tuhan. Itu hamba Tuhan itu akan dipanggil pulang oleh Tuhan dan dia akan terangkat ke surga. Itu mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Elisa pada waktu itu dia belum nabi, ya. Mereka pergi kepada Elisa pada waktu itu karena konteksnya dalam pembacaan firman Tuhan pada waktu itu kita kan belum tahu bahwa Elisa ini akan dipakai oleh Tuhan. Jadi statusnya pada waktu itu dia bukanlah golongan daripada nabi-nabi seperti mereka pada waktu itu yang datang kepada Elisa ini, saudara, ya. Dan jawaban daripada Elisa pada waktu itu dia berkata, aku juga tahu. Di bahasanya, saudara, itu bahasa yang saya boleh katakan itu adalah bahasa yang tegas. Aku juga tahu. Bahkan dia memakai kata diamlah. Ada tanda seru di sana, saudara. Nah, ini menjelaskan kepada kita ini adalah salah satu yang boleh kita renungkan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin apakah yang terjadi dengan perasaan Elisa pada waktu itu, ya? Pada waktu ini orang-orang kenapa harus berbondong-bondong, ya? Kenapa? Karena kalau saudara baca dalam pembacaan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 yang ketiga ini rombongan yang datang sama Elisa. Kemudian firman Tuhan juga berkata, lalu berkatalah mereka. Bukan berkatalah salah satu dari nabi itu kemudian mungkin dicantumkan namanya atau kepalanya. Setidaknya kan bahasa-bahasa Alkitab seperti itu. Berkatalah pemimpin mereka, berkatalah salah seorang yang dianggap tua-tua di situ. Tidak, saudara. Firman Allah berkata bahwa dikatakan lalu berkatalah mereka. Banyak orang yang ngomong pada waktu itu, Elia akan diangkat oleh Tuhan. Elisa, kamu tahu itu? Kamu tahu bahwa Elia akan diangkat oleh Tuhan? Maka saya rasa suasana hati daripada Elisa pada waktu itu, dia akan kehilangan bosnya atau pemimpinnya.
Elisa pada waktu itu dia akan mengadakan perjalanan yang panjang. Sudah beberapa tahun dia ikut sama Elia ini untuk pelayanan yang ada, saudara. Tiba-tiba itu mereka harus berpisah. Tuhan akan panggil ini Elia ini, saudara. Maka saya bisa berkata pada siang hari ini, memang perasaan daripada Elisa pada waktu itu bukan perasaan yang biasa, saudara. Dia dalam emosionalnya itu yang lagi naik, saudara. Tiba-tiba ada banyak orang yang datang sama dia terus berkata seperti itu. Bukan cuma sampai di Gilgal, saudara ya, bukan cuma dari nabi-nabi di Gilgal. Tetapi setelah mereka sampai ke Yeriko, sama juga ada sekitaran 50-an orang datang yang digolongkan sebagai nabi-nabi, datang juga kepada Elisa dan berkata, Elisa, tahukah kamu bahwa Tuanmu itu akan dipanggil oleh Tuhan dan terangkat ke surga? Dan jawaban yang sama daripada Elisa pada waktu itu, yang dia jawab kepada nabi-nabi yang ada di Yeriko, sama dengan jawaban yang dia jawab pada nabi-nabi yang ada di Gilgal. Dia bilang, diamlah. Ya. Maka saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa dari kehidupan kita ini ada banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kita bergaul, dalam kita bertutur kata. Mungkin kita berkata kepada orang itu dengan kata-kata yang benar, tetapi caranya itu harus kita perhatikan, saudara. Apakah cara itu adalah cara yang paling benar? Apakah itu dalam momen-momen yang paling pas, saudara? Ini Elia, saudara, yang kita lihat di sini memang akan diangkat oleh Tuhan, itu betul. Tetapi kita harus perhatikan keadaan daripada emosional daripada Elisa itu sendiri. Bahkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia tahu bahwa dia yang akan meneruskan pelayanan yang ada, maka otomatis beban pelayanan atau tanggung jawab dari pelayanan itu akan diembankan kepada Elisa. Belum lagi dia itu dalam keadaan capek. Dia itu dari Gilgal, mereka akan pergi ke Yeriko, kemudian akan pergi ke Sungai Yordan, kemudian akan pergi ke Betel. Elisa ini adalah orang baik, saudara ya. Seperti yang dicatat dalam firman Allah, dia membuat mujizat di Yeriko, dia membuat air di sana menjadi sehat pada waktu itu. Kalau kita lihat latar belakang sesuai dengan histori pembacaan firman Tuhan ini, memang kejadiannya pada waktu seperti itu, air mereka itu tidak sehat. Tetapi akhirnya ditolong oleh Nabi Elisa, ya, airnya itu menjadi sehat. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita lihat di konteks ini bukan cuma sampai di situ ya. Bukan cuma sampai di situ. Masih di pasalnya yang sama kalau saudara ketemukan pada ayat-ayat yang terakhir. Pas pada waktu ini Elia itu sudah terangkat ke surga. Jadi perasaan daripada Elisa itu bukan perasaan yang biasa, saudara. Bagaimana kalau saudara lagi ada saudara atau teman dekat saudara atau teman sekerja saudara tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara harus diberikan satu emban tanggung jawab yang sangat besar, ya, yang memang harus dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba saudara harus mengadakan perjalanan yang jauh, lagi capek. Tiba-tiba ini Elisa itu dia sampai, ya. Dia sampai seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dia sampai di Betel. Lagi naik-naik gunung di sebuah bukit. Anak-anak juga pada waktu itu menyambut dia bukan dengan sambutan yang welcome dengan hangat, tetapi dengan ejekan yang berkata, naiklah botak. Sama peristiwanya. Pada waktu di Gilgal itu banyak nabi-nabi yang datang. Pada waktu di Yeriko banyak nabi-nabi yang datang. Pada waktu di Betel ini banyak anak-anak. Firman Tuhan bilang anak-anak mengolok-olok dia pada waktu dia naik di bukit. Tetapi firman Tuhan berkata ini akhirnya puncak dari perasaan daripada Elisa itu keluar. Dia mengutuk ini anak-anak ini pada perilaku daripada anak-anak itu. Firman Allah berkata akhirnya datanglah dua beruang hutan dan mencabik-cabik mereka. Tidak dikatakan bahwa membunuh atau ada korban di sana. Tetapi firman Tuhan cuma berkata bahwa mencabik-cabik anak-anak itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya begini. Dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat ini banyak orang yang datang ngomong ini itu sama Elisa, dan itu benar. Anak-anak pun berkata naiklah botak itu benar, ya. Dia memang botak. Itulah kekurangan daripada dia, memang botak. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
momennya ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita harus menjadi berkat di luar sana. Bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang baik yang sebenarnya itu bisa langsung diterima oleh yang bersangkutan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya begini. Kenapa sampai Tuhan menjawab kutukan daripada Elisa? Pada waktu itu dia kutuk anak-anak, kemudian anak-anak pada waktu itu dicabik-cabik oleh beruang. Tentunya Tuhan tahu apa yang menjadi perasaan daripada Elisa. Ya, Tuhan tahu apa yang sedang dirasakan oleh Elisa. Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Elisa. Tuhan tahu tanggung jawab yang dikerjakan oleh Elisa. Ya. Maka dari situ kita bisa boleh lihat di sini bahwa ternyata dalam kita berperilaku sekalipun kita benar, kita harus melihat momentum-momentum yang pas, bagaimana cara untuk mengucapkannya kepada orang yang bersangkutan. Banyak nabi-nabi datang kepada Elisa tetapi momennya tidak pas. Jawaban daripada Elisa itu tegas sambil marah. Aku juga tahu, diamlah. Bahasa yang sama. Itu terjadi pada waktu itu masih di Gilgal. Pas mereka sampai ke itu, jawaban pertama itu ya dari Gilgal. Sampai juga mereka di Yeriko, datang juga nabi-nabi memberitahukan kepada dia, tapi jawaban daripada Elisa itu sama. Aku juga tahu, diamlah. Dengan tegas di sana saudara. Maka bagaimana dengan supaya hal itu bisa diterima orang luar untuk kehidupan kita pribadi ketika kita menyampaikan hal yang betul kepada orang lain, kita juga harus melihat momentumnya. Perasaan daripada Elisa pada waktu itu dia tahu bahwa dia akan melanjutkan pelayanan yang ada. Kalau kita belum tahu, tapi dia, Tuhan dan Elia itu sudah tahu bahwa dia yang akan meneruskannya. Saya dan saudara mungkin kalau pada waktu itu dalam seandainya saya dan saudara itu dalam kumpulan nabi-nabi pada waktu itu yang datang kepada Elisa, kita tidak tahu ya. Seandainya kita dari kumpulan anak-anak yang berteriak kepada Elisa, naiklah botak, kita tidak tahu. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Elisa itu dipakai oleh Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa Elisa itu, ketika memang kita lihat sudah pada waktu konteks ini, dia memang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Pantesan satu kata yang dia kalimatkan kepada anak-anak itu dengan mengutuk dia, maka apa yang dia kehendaki itu terjadi kepada mereka. Sebenarnya itu untuk pelajaran saja ya. Bagaimana kita ada di tempat kita, momentum sekarang kita akan mengadakan pemilihan pimpinan majelis daerah khususnya untuk gereja kita. Marilah kita menempatkan diri kita dalam satu posisi yang pas. Sekalipun kita berkata dengan hal yang benar, tetapi jangan sampai kita merusak perasaan hati orang lain. Biar firman Tuhan mungkin hal ini bisa memberkati kehidupan kita. Jadi pertanyaan bagi saya dan saudara, kenapa Elisa itu harus menyampaikan kalimat aku juga tahu, diamlah, ya, dengan bahasa yang sangat tegas dan menyuruh mereka itu berhenti. Tentunya semuanya ada alasannya. Saya harap firman Tuhan ini bisa memberkati kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati siang berkat. Haleluya.